Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gibran Nake Sailendra sebagai orang pertama. Kemudian ada Muhammad Fauzan sebagai orang kedua. Dan yang terakhir ada Radian Hidayat sebagai orang ketiga. Langsung saja saya akan menyampaikan tentang personal electronic blood test. Pada zaman ini banyak cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui golongan darah mereka. Salah satunya adalah dengan menggunakan blood tester. Namun sayangnya blood tester ini hanya tersedia di klinik dan rumah sakit saja, sehingga masyarakat akan kesulitan untuk mengetahui golongan darah mereka dengan modal yang cukup besar. Untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui golongan darah mereka tanpa modal yang besar dan harus ke rumah sakit, kami ciptakan PEBT, singkatan dari Personal Electronical Blood Tester, yang bisa digunakan oleh masyarakat luas tanpa harus pergi ke klinik dan dokter, dan hanya membutuhkan modal yang cukup ringan saja. Cara penggunaan PEBT ini sangat sederhana dengan cara mengambil tes sampel dari penguji, kemudian darahnya akan diuji, akan langsung diletakkan di kaca preparat yang kemudian akan dialirkan listrik oleh fototransistor yang kemudian akan disalurkan melalui dioda dan akan menampilkan warna, dan warna tersebut memiliki kode golongan darah yang masing-masing. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fauzan. Untuk Muhammad Fauzan, saya persilahkan. Kajian pustaka, pengertian darah dan golongan darah. Darah merupakan satu-satunya jaringan dalam tubuh yang berupa fluida. Darah mentransportasi oksigen dan zat-zat gizi pada tubuh dan membuang zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya adalah karbon dioksida. Sementara golongan darah merupakan ciri khusus dari suatu individu karena adanya perbedaan karbohidrat dan protein di tiap masing-masing tubuh. Di dunia ini sebenarnya ada 46 jenis antigen selain A, BO, dan RH. Prinsip dasar golongan darah. Faktor yang menentukan golongan darah manusia berupa antigen terdapat pada permukaan sel darah merah yang disebut sebagai agglutinogen. Reagen antisera. Reagen antisera merupakan reagen yang dapat menentukan golongan darah A, B, O. Serum. Di dalam darah, serum bukanlah komponen sel darah, bukan juga faktor koagulasi. Serum merupakan sel plasma darah yang tanpa fibrinogen. Antigen dan antibodi. Antigen adalah bahan yang dapat merangsang respon imun atau bahan yang dapat bereaksi dengan antibodi yang sudah ada tanpa memperhatikan kemampuannya untuk merangsang produksi antibodi. Sedangkan antibodi adalah golongan protein yang dibentuk sel plasma setelah terjadi kontak dengan antigen. Terima kasih Muhammad Fauzan. Yang terakhir akan disampaikan oleh Radian Hidayat. Pada Radian Hidayat saya persilahkan. Analisis kami berdasarkan pengalaman kami pada saat SMA, pengujian darah dapat juga dilakukan dengan metode manual, yaitu dengan menggunakan sel antisera A berwarna biru dan antisera B berwarna kuning. Cara kerja dan penentuan darah secara manual itu dilakukan sendiri adalah secara berikut. Sampel darah diletakkan pada dua titik darah, titik 1 dan titik 2, pada kaca perafat. Kemudian tetes antisera A pada titik 1 dan antisera B pada titik 2. Aduk kedua titik darah tersebut agar proses aglutinasi dapat terjadi. Setelah itu maka cek proses aglutinasi dari kedua titik. Jika proses aglutinasi tersebut berhasil, maka tanda darah tersebut dengan tanda positif, dan sebaliknya jika tidak terjadi proses aglutinasi, tanda darah akan negatif. Pengujian darah juga bisa dilakukan secara elektronik, yaitu dengan tetes sampel darah yang diuji pada dua titik kaca perafat. Kemudian tetes antisera A pada titik 1 dan tetes antisera B pada titik 2. Langkah selanjutnya, letakkan kaca perafat di atas piringan putar. Biarkan darah beberapa saat, sampel darah tersebut di atas sensor. Kemudian lihat hasil pada LED. Tampilan pada LED sendiri adalah jenis golongan darah A, B, O, dan AB. Lalu kesimpulannya, PEBT ini kami ciptakan untuk mengetahui golongan darah secara personal. Golongan darah
dapat diketahui dengan cara meneteskan sampel darah. Semoga dengan selesainya presentasi ini diharapkan agar para pembaca khususnya untuk pengembangan selanjutnya dapat memahami fungsi darah itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.